Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya hari ini? Semoga semua dalam kondisi baik dan dilancarkan urusannya ya. Sore itu pukul 16.30 waktu setempat pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024, ada 3 orang pemuda yang sedang mencari burung di sekitar kebun karet Desa Margomulyo, Kabupaten Mesuji, Lampung. Mereka secara tidak sengaja dikejutkan dengan melihat ada sepeda motor di dalam parit. Saat mendekati motor itu, ternyata mereka juga menemukan sosok tubuh perempuan di dalam parit mengenakan seragam sekolah bagian atas saja dan sudah tidak bernafas lagi. Tubuh tersebut tertutup semak-semak dan dedaunan di dalam parit serta bersimbah cairan merah. Pada saat itu juga 3 pemuda tersebut langsung mengabarkan temuan mereka ini ke warga sekitar dan juga melaporkan ke Polres Mesuji. Tentu saja ya guys, penemuan ini menggemparkan seluruh warga sekitar. Lantas, siapakah identitas pemilik tubuh yang ditemukan ini? Siapa pelaku dan apa motif dan latar belakang dari kasus ini? Mari kita simak bersama cerita ini sampai selesai ya guys. Tapi sebelumnya mau mengingatkan kalau teman-teman menyukai channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan tekan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan kisah-kisah true crime di channel ini, serta jangan lupa juga share ke teman-teman yang lain ya guys. Dan buat yang sudah, kami sampaikan terima kasih banyak. Berdasarkan dari laporan tersebut, tidak memakan waktu yang lama, pihak dari Polres Mesuji langsung meluncur ke lokasi kejadian dan melakukan proses identifikasi korban serta melakukan penyelidikan dengan olah TKP guna mendapatkan bukti-bukti dan petunjuk. Terlihat di lokasi kejadian bahwa korban ini masih sangat muda. Tubuh korban pun lalu dibawa pihak kepolisian untuk dilakukan identifikasi dan juga autopsi. Dari hasil identifikasi didapatkan bahwa korban ini bernama Anggi Lestari, seorang gadis cantik pelajar kelas 10 yang terdaftar di SMK Negeri 1 Tanjung Raya, Mesuji, Lampung. Dari autopsi tubuh korban didapatkan hasil bahwa korban menghembuskan nafas terakhirnya karena luka-luka bekas sajam dan ditemukan adanya cairan putih kehidupan di tubuh korban dan bisa dipastikan korban ini diperkaos dan dihilangkan nyawanya. Akan tetapi karena minimnya alat bukti yang didapat polisi di lapangan, membuat polisi belum bisa menarik kesimpulan apapun tentang kasus ini, sehingga diperlukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Kasus pun bergulir dan pasti tak luput dari perhatian publik di dunia maya. Banyak bermunculan spekulasi tentang siapa pelaku penghilangan nyawa Anggi Lestari ini. Banyak yang menduga bahwa Anggi dihilangkan nyawanya karena urusan percintaan. Dugaan itu bisa muncul karena postingan terakhir Anggi di salah satu akun medsos pribadinya, di mana di dalam akun tersebut Anggi curhat tentang kisah cintanya yang kandas. Kemudian satu hal mengejutkan terjadi selang beberapa hari. Muncul video di dunia maya, ada seorang pria mengaku bertanggung jawab terhadap penghilangan nyawa Anggi Lestari ini. Tanpa pikir panjang, polisi pun langsung turun tangan mendalami video yang sudah menyebar hingga viral ini. Dan dalam proses penelusuran polisi, diketahui bahwa pria tersebut adalah warga Padang, Sumatera Barat. Namun ternyata pria tersebut adalah pria dengan gangguan kejiwaan, sehingga hal ini tidak bisa dilakukan penyelidikan. Ya Allah guys,
polisinya kena prank ya guys ya. Sebulan pun berlalu, kasus ini belum bisa terpecahkan karena polisi masih mengalami kesulitan dengan minimnya alat bukti yang didapat. Namun, tim kepolisian tidak menyerah begitu saja ya guys. Mereka terus berupaya dengan sekuat tenaga dan mengerahkan semua cara, salah satunya yaitu dengan menggali keterangan dari para saksi. Total sudah ada 22 orang saksi yang telah diperiksa oleh pihak kepolisian. Kami menggunakan metode Scientific Crime Investigation, yakni pembuktian dengan metode ilmiah berdasarkan ilmu pengetahuan, kata Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah Astutik. Dari pemeriksaan saksi-saksi, mulai ditemukan titik terang dari kasus ini, di mana polisi berhasil menemukan rekaman CCTV yang terdapat di salah satu rumah warga di sekitar jalan. Dalam rekaman tersebut terlihat pada hari kejadian Anggi Lestari dibonceng oleh seorang pria yang mengenakan jaket hitam sedang melintas di salah satu jalan di sekitar kebun karet tempat Anggi Lestari ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernafas lagi. Lalu tim kepolisian pun menunjukkan rekaman CCTV tersebut kepada pihak keluarga Anggi. Pihak keluarga menyampaikan bahwa Anggi tidak mungkin mau naik motor bersama seseorang yang tidak dikenal dekat olehnya. Berdasar keterangan tersebut, polisi pun menyimpulkan bahwa pria yang memboncengkan Anggi adalah masih mempunyai ikatan keluarga dengan Anggi Lestari. Berdasarkan keterangan dari keluarga Anggi tersebut, polisi pun kemudian memfokuskan penyelidikan ke orang-orang terdekat Anggi. Salah satunya adalah keluarga Anggi sendiri. Hingga akhirnya mulai mengerucut pada satu nama, yaitu H atau Herman. Ya, Herman. Di mana Herman ini adalah suami dari sepupu ibunya Anggi Lestari. Sehingga Herman ini sebenarnya merupakan paman dari korban ya guys. Penyelidikan berlanjut, polisi pun mulai menelusuri keberadaan Herman dan berencana untuk melakukan penangkapan untuk dimintai keterangan. Sampai akhirnya Herman pun berhasil ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2024 pukul 2 dini hari di persembunyiannya, tepatnya di Desa Beruge, Kecamatan Babatoman, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Mohon dimaafkan kalau pengucapannya keliru ya guys ya. Di lokasi penangkapan tersebut tidak memakan waktu lama, Herman pun langsung mengakui bahwa dirinya lah pelaku penghilangan nyawa Anggi Lestari. Polisi juga turut menyita alat bukti yaitu sebilah sajam yang digunakan Herman untuk melakukan aksinya. Pemeriksaan terhadap Herman pun dimulai. Terungkaplah motif Herman menghabisi Anggi, keponakannya sendiri tersebut, yaitu untuk menguasai uang milik Anggi yang dibawa oleh Anggi pada hari kejadian itu. Sehingga Herman merencanakan dan mempersiapkan sajam untuk melancarkan aksinya. Pada hari kejadian tersebut, Anggi Lestari memang masuk sekolah untuk mengikuti ujian di sekolahnya. Kemudian sepulang sekolah, Anggi dijemput oleh Herman dan dibonceng sepeda motor. Sesampai di lokasi kejadian, yaitu tepatnya di sekitar kebun karet Desa Margomulyo tersebutlah Herman mulai beraksi. Dia mulai memaksa Anggi untuk menyerahkan uangnya, namun Anggi melakukan perlawanan dan terus berteriak sehingga membuat pelaku panik. Lalu Herman pun mengambil sajam yang sudah dibawanya dan menusuk korban tanpa belas kasihan sampai korban pun tidak bisa melawan lagi dan tidak bisa berteriak lagi. Namun guys, tidak cukup sampai di situ saja. Herman yang sudah dikuasai oleh setan masih juga terpikir untuk melampiaskan hasratnya tanpa mengingat bahwa Anggi adalah keponakannya sendiri. Tanpa melihat kondisi Anggi yang sudah bersimbah cairan merah, Herman tetap memperkaos Anggi
yang saat itu sudah dalam kondisi tidak berdaya. Lalu setelah itu dia menutupi tubuh Anggi dengan semak-semak dan dedaunan dan pergi meninggalkan lokasi kejadian. Ya Allah, miris banget ya guys. Betul-betul perbuatan yang di luar Nurul. Atas perbuatannya ini, Herman pun dikenakan pasal berlapis, yakni pasal 340 subsidiar 338 atau 365 ayat 3 Jungto 53 KUHP dan pasal 81 ayat 3 Jungto pasal 76D UU nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dengan terungkapnya kasus ini dan tertangkapnya tersangka Herman, semoga kemudian almarhumah Anggi Lestari bisa tenang di alam sana, diampuni segala dosa-dosanya, serta diterima semua amal ibadahnya. Dan untuk seluruh keluarga yang ditinggalkan, semoga kita doakan bersama ya guys. Semoga diberi ketabahan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Beristirahatlah yang tenang ya Anggi. Demikianlah guys kisah dari Anggi Lestari. Bagaimana pendapat kalian mengenai kasus ini? Tulis di kolom komentar ya guys. Dan semoga kita semua selalu dijauhkan dari orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Sampai ketemu lagi di kisah true crime lainnya dan juga selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.